Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat Tuhan, kembali lagi kita bersaat teduh bersama-sama dalam acara Selamat Pagi Roh Kudus. Saya senang sekali kita bisa berkumpul bersatu hati sekalipun secara online, dan saya percaya hari ini kita akan dibebaskan dari ketakutan kita. Firman Tuhan akan memberikan pengharapan yang baru buat setiap kita dan akan memberikan kita kekuatan untuk kita menjalani hari-hari kita ke depan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika kita saat teduh, selama kita saat teduh, Anda bisa menuliskan beban doa di kolom komentar dan Jemaat Tuhan gereja akan mendukung Anda dan mensupport untuk beban doa yang Anda tuliskan. Kalau begitu mari kita sama-sama datang pada Tuhan, kita bawa hati kita. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur, kami datang padamu. Pagi hari ini Tuhan, ketika kami bangun, kami tahu Engkau telah menantikan kami sepanjang malam untuk mencurahkan kasih setiamu, untuk memenuhi hati kami dengan kebaikan-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami mau datang dengan hati yang terbuka. Kami tahu Tuhan, Engkaulah yang paling mengasihi kami dan memelihara setiap kami. Engkaulah Bapa kami. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Kaulah Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu. Mari dengan tangan terangkat kita sembah Dia, katakan seperti Bapa. Mari bersama-sama dengan segenap hati kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa Mari dengan segenap hati kita panggil Dia Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku. Terima kasih buat hati yang baru yang Kau beri Tuhan. Dan kami mau bersyukur Kau mengasihi kami seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan kami berharga Tuhan. Bahkan Kau berikan
semuanya sebagai ganti kami. Seperti Bapa, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri. Mari dengan tangan terangkat jemaat Tuhan, segenap hati kita, biarkan Bapa mengasihi kita. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mataku. Kau sangat mengasihi kami Bapa. Oh, seperti Bapa. Kau mengasihi kami. Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Engkau yang memelihara kami Tuhan. Engkau yang memelihara kami Tuhan. Memberikan kami pengharapan, menjagai kami. Bahkan di dalam tangan-Mu, di dalam rancangan-Mu kami aman. Sekalipun ada badai, sekalipun ada topan, sekalipun banyak hal menantang di depan kami tahu kami aman bersama dengan-Mu. Kami selalu tenang bersama dengan-Mu. Di saat badai bergelap, kami selalu aman bersama-Mu Tuhan. Ku akan tenang bersama-Mu Bapa. Kami sembah Engkau. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Engkau yang melingkupi setiap kami Tuhan. Mari katakan, lingkupiku dengan sayap-Mu. Kau yang menaungi kami. Oh, dengan kuasa-Mu Tuhan. Katakan, di saat badai aku tenang. Bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab di saat badai, kami aman dan terbang tinggi bersama-Mu. Kaulah Bapa kami atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari katakan, di saat badai menikmati kasih-Mu Tuhan. Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta.
semesta. Ku tenang sebab Kau Allah di saat badai. Saat badai bergaya. Mari masuk lebih dalam. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja Atas semesta. ku tenang sebab Kau Allahku. Kami aman bersamamu Tuhan. Kami tenang di hadirat-Mu. Kami tenang di dalam rancangan-Mu. Karena kami tahu Engkau selalu bersama kami. Karena kami tahu Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun yang kami alami, apapun keadaan kami, baik sedang biasa, baik sedang ada masalah, atau sedang dalam kesulitan, atau mungkin kami sedang terpojok, Tuhan, kami tahu penyertaan-Mu adalah cukup buat kami, membawa kami menang atas satu persatu tantangan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ajar kami mengenal Engkau. Ajar kami mengerti kehendak Tuhan. Ajar kami menyadari pribadi-Mu lebih dari semua yang ada di sekitar kami. Lebih dari semua yang bisa kami lihat, dengar, dan rasakan. Ajar kami fokus hanya kepada kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Judulnya Roh Kudus adalah jaminan untuk kita memperoleh janji Tuhan. Nah, mungkin kita bangun pagi ini ya dalam keadaan yang biasa saja. Mungkin kita nggak terlalu lagi ada masalah, atau kita mungkin dalam keadaan yang kayaknya everything is fine gitu ya. Atau mungkin kita merasa lelah dengan beberapa situasi yang belakangan ini terjadi dalam hidup kita. Kita mungkin ngerasa nggak ada ide, kita bingung, dan mau nanya siapapun, mau cerita sama siapapun kayak susah gitu. Bapak Ibu, saudara sekalian, hari ini ada kabar baik buat kita bahwa Tuhan menyertai kita. Firman Tuhan berkata, Roh Kudus-Nya diberikan kepada kita untuk menyertai kita selama-lamanya. Nah, firman Tuhan berkata bahwa, mari kita buka di Galatia 4 ayatnya yang ke-6 sampai 7. Galatia 4 ayatnya yang ke-6 sampai 7. Firman Tuhan berkata, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Hal ini penting kita sadari supaya kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Supaya kita tahu bahwa kita tidak harus melalui peperangan kita sendirian dengan kekuatan kita sendiri. Karena kita memang menyadari kita terbatas. Kita menyadari ide gak selalu ada. Kita menyadari support gak selalu ada. Kita menyadari uang mungkin gak selalu ada. Tapi yang kita tahu ketika Tuhan menyertai kita, Allah yang mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ketika kita menyadari penyertaan Tuhan, kita tahu bahwa kaki saya sebelah kiri nih yang masih sakit nih. Firman Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya sudah dijadikan sembuh, bahkan utuh. Ketika Tuhan menyertai kita, kita tahu presentasi kita nanti nih di kantor nih pasti berjalan dengan mulus karena semua yang kita persiapkan sudah diberkati oleh Tuhan, benar nggak? Nah, firman Tuhan berkata bahwa jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Kita tidak lagi mendapatkan sesuatu dari Tuhan karena kebaikan kita, karena perbuatan kita, karena air mata yang banyak yang sudah kita curahkan setiap malam ya. Kita tidak lagi mendapatkan
janji-janji Tuhan karena banyaknya pelayanan kita atau besarnya jasa kita. Namun kita mendapatkan semuanya dari Tuhan karena kita anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Kenapa kita adalah ahli waris? Karena kita adalah anak. Seorang anak tidak akan perlu melamar menjadi anak gitu ya kepada bapaknya. Apalagi melamar menjadi seorang ahli waris. Itu bukan sesuatu yang di-apply gitu. Itu bukan sesuatu yang kita bukan sesuatu yang kita dapatkan dengan kekuatan kita. Itu bukan sesuatu yang kita dapatkan dengan memohon-mohon. Melainkan itu kita dapatkan karena ketika kita lahir baru, Roh Kudus diberikan di dalam hati kita sehingga kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Setiap anak otomatis, garis bawahi, otomatis menjadi ahli waris. Anda dan saya otomatis menjadi ahli waris. Anda mewarisi kesembuhan, Anda mewarisi masa depan yang cerah, Anda mewarisi keluarga yang dipulihkan, Anda mewarisi pekerjaan yang level up, karir yang level up, bisnis yang menjadi berkat buat banyak orang dan semakin berkembang. Anda mewarisi segala berkat rohani. Efesus 1 ayat yang ketiga dikatakan bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan segala berkat rohani. Nah, jadi semuanya telah diberikan kepada kita. Dan mungkin kita seringkali bertanya-tanya, terutama ya ketika kita mungkin habis melakukan kesalahan, kita mungkin habis gagal, ya kita baru saja lalai atas janji kita sama Tuhan, mungkin kita ingkar janji lagi. Mungkin hati nurani kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin kamu masih layak menjadi ahli waris? Bagaimana mungkin kamu masih layak mendapatkan janji-janji Tuhan, mendapatkan kesembuhanmu itu, mendapatkan promosi itu, mendapatkan pekerjaan bagi kamu yang sedang cari kerja mungkin. Bagaimana mungkin? Hati nurani kita mungkin sedang bertanya. Tapi ada kabar baik. Dari Efesus 1 ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kudus adalah jaminan. Sekali lagi, Roh Kudus adalah jaminan. Bukan karena perbuatan kita. Karena Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, maka kita sefrekuensi dengan Bapa. Makanya tadi dikatakan kita adalah anak. Karena kita anak, kita adalah ahli waris dan berhak menerima seluruh janji-janji Allah. Itu sebabnya Roh Kudus menjadi jaminan ketika kamu sudah lahir baru, ketika kamu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu diberikan Roh Kudus di dalam hatimu, dan Roh Kudus yang diberikan itu adalah jaminannya. Bumi boleh berlalu. Segala sesuatu yang kita lihat bisa berlalu. Tapi ketika ada Roh Kudus di dalam kita, Bapak Ibu Saudara, kita akan selalu berstatus anak di hadapan Bapa di surga. Kita selalu berstatus anak kesayangan, the beloved katanya gitu. Nah, jadi dengan jaminan ini Bapak Ibu Saudara, ini menjadi kabar baik buat setiap kita. Ini menjadi kekuatan yang baru buat setiap kita menjalani hari-hari kita. Kita tahu kita nggak jalan sendirian lagi. Kita tahu bahwa kita nggak perlu panik. Kita nggak perlu berjalan dengan keputusan sendiri. Kita nggak perlu membuat cara kita sendiri. Karena Roh Kudus yang di dalam kita itu yang tuntun kita. Sama seperti mungkin kita berpikir, loh saya nggak dengar suara Roh Kudus, saya nggak dengar Tuhan suruh ini dan itu gitu ya. Saudaraku, pernah nggak kita pakai GPS mau berangkat ke suatu tempat gitu ya? GPS-nya
mengarahkan belok kiri, belok kanan, lurus pada saat kita masih belum ngapa-ngapain? Enggak kan? GPS-nya enggak akan ngapa-ngapain, bener nggak? Ketika kita jalan, ketika kita melangkah, baru GPS-nya mulai oke, turn right, ya kan? Belok kiri, belok kanan, bundaran, ambil jalur yang kedua misalnya. Itu artinya sama seperti petunjuk yang kita gunakan, demikian juga Roh Kudus akan menuntun kita ketika kita berjalan. Jadi jangan takut justru melangkah. Jangan ada alasan untuk malas, Bapak Ibu Saudara. Jangan ada alasan untuk enggan melangkah. Jangan ada alasan untuk takutlah, khawatir gagal lah, mungkin bagaimana nanti kalau berulang lagi kejadiannya seperti yang lalu dan lain sebagainya. Ingat bahwa kita punya jaminan untuk berhasil. Kita punya jaminan untuk mendapatkan seluruh hak kita sebagai anak. Amin. Mendapatkan hak kita sebagai ahli waris Bapa di surga. Kalau Bapa kita segitu kayanya, kalau Bapa kita yang memiliki langit dan bumi dan Dia mengasihi kita, apalagi kita ahli warisnya, apalagi kita anaknya, oleh Roh Kudus yang diberikan kepada kita sebagai jaminan. Ayo Bapak Ibu Saudara, berjalanlah di dalam tuntunan Roh Kudus. Bagaimana caranya? Biarkan firman Tuhan yang menuntun kita. Biarkan ayat-ayat hafalan kita itu yang ingatkan kita, yang memberikan kita inspirasi. Biarkan lirik-lirik lagu yang selalu kita nyanyikan pada saat-saat teduh, ya kan? Itu yang menuntun dan mengingatkan kita tentang kasih Bapa dan menuntun kita untuk melakukan hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Mari berjalan bersama Roh Kudus karena kita dijamin sampai kepada seluruh penggenapan janji-janji Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa, Kaulah yang memiliki hidup kami. Kaulah yang memelihara hidup kami dan Roh-Mu Kau curahkan di dalam kami sehingga kami bisa memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Kami bisa berdoa kepadamu, kami bisa menikmati kasih-Mu, kami bisa mengangkat tangan kami. Kami bisa yakin bahwa ketika ada badai sekalipun, kami bahkan akan terbang bersama kasih-Mu yang besar. Kami akan melampaui semua keterbatasan. Kami akan melampaui seluruh tantangan-tantangan di depan kami. Sebab Roh Kudus yang jauh lebih hebat, jauh lebih besar, jauh lebih powerful dari apa yang menantang kami di depan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kami mau menyerahkan hidup kami dan bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan. Dan menjadikan Roh Kudus sebagai jaminan kami. Kami tahu Tuhan, bahwa di saat badai sekalipun, kami aman bersama-Mu. Mari kita naikkan lagu ini bersama-sama, kita nyanyikan sekali lagi di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah di saat badai. Kami aman terbang bersamamu. Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku tenang. Kami selalu tenang. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini.
Kami bersyukur Tuhan, kami terima kemenangan yang daripada Tuhan. Kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami percaya kami tidak berjalan dan gagal, tapi kami berjalan dan berhasil. Kami akan melihat dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar. Tuhan tuntun kami, Tuhan bawa kami. Terima kasih Bapa yang baik, bersamamu kami akan tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, yang memberi dan bukan yang meminta-minta, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati kita semuanya Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat, selalu ingat bahwa Roh Kudus selalu menyertai kita. Tuhan berkati kita semuanya. Sampai ketemu di saat teduh kita berikutnya.